Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Royani Yosefin Tumbukan, sarjana filsafat. Ya, saya berasal dari Manado. Untuk pertanyaan yang pertama tentang bagaimana pendapat dari saya mengenai implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, kalau kita berbicara tentang Pancasila sebagai dasar negara, kita tahu persis bahwa Pancasila ini yang menjadi atau merupakan acuan ya pegangan kita bangsa Indonesia dalam menjalankan roda kehidupan sebagai suatu bangsa dan suatu negara. Jadi Pancasila itu sungguh-sungguh menjadi pegangan kita dalam bertindak, dalam berperilaku, dalam menjalankan segala sesuatu dalam hubungannya dengan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, bagaimana implementasi dari dasar negara ini dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara Indonesia? Tentu saja kalau berbicara tentang implementasi dari nilai-nilai Pancasila ini, tentu saja perwujudannya adalah dalam boleh dibilang penerapan dari nilai-nilai Pancasila ini dalam aspek kehidupan kita, ya, dalam berbagai aspek kehidupan kita. Jadi implementasi merupakan tindakan konkret yang melaksanakan atau menerapkan seluruh nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dalam kehidupan kita sebagai suatu negara atau sebagai suatu bangsa. Ya, jadi perwujudan atau contoh konkret dari implementasi nilai-nilai Pancasila baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu bisa kita lihat terutama dalam program pemerintah atau tindakan dari pemerintah pusat dengan mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, itu salah satu bentuk implementasi dari nilai keadilan sosial. Artinya apa? Tindakan korupsi itu sebenarnya merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan keadilan sosial, di mana pelaku-pelaku atau koruptor itu sendiri ya meraup keuntungan untuk diri sendiri dan boleh dibilang dampak langsung dari tindakan koruptor itu adalah kerugian bagi negara yang sebenarnya anggaran untuk kesejahteraan warga negara Indonesia kemudian hanya dipakai untuk kepentingan seorang atau sekelompok orang saja. Nah, itu tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai keadilan sosial. Nah, program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia dengan adanya KPK misalnya itu merupakan adalah implementasi dari nilai keadilan sosial yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Nah, bahkan tindakan-tindakan seperti itu juga program-program terutama dalam hal meningkatkan pengawasannya dengan kehadiran KPK juga sampai ke tingkat daerah itu juga merupakan perwujudan dari implementasi dari salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Untuk pertanyaan yang ketiga, itu contoh konkret dari implementasi Pancasila yang dilakukan oleh masyarakat dan dalam hal ini dikhususkan kalangan muda, generasi muda, itu bisa kita lihat dengan adanya gerakan-gerakan menentang hoax misalnya ya, menentang hoax. Kenapa itu bisa dijadikan sebagai satu bentuk implementasi nilai Pancasila, terutama nilai persatuan bangsa, kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, kita tahu bersama bahwa di era digital ini ya berbicara tentang hoax itu luar biasa banyak ya. Dalam arti memang banyak sekali berita-berita bohong yang boleh dibilang yang diedarkan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab yang tujuannya untuk memecah belah bangsa dan negara kita ya, persatuan bangsa kita. Nah, banyak sekali generasi muda yang sekarang ini ya terutama di daerah kita ini Sulawesi Utara yang boleh dibilang menjadi pelopor bahkan menjadi
pihak-pihak yang boleh dibilang menentang akan berita-berita bohong itu atau hoax-hoax yang ada ya. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya dengan berkurang atau dengan tidak adanya lagi berita bohong ya, itu akan memunculkan situasi atau kondisi di mana ada persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Karena sekali lagi banyak sekali kenyataan berita bohong yang diedarkan di media sosial itu kontennya adalah sesuatu yang tidak benar, tidak ada landasan kebenarannya, dan tujuan dari konten itu adalah untuk perpecahan dari bangsa atau kelompok tertentu ya, dalam hal ini bangsa Indonesia terutama. Jadi contoh konkret dari implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat terutama dari generasi muda adalah tindakan atau ya perjuangan dari generasi muda untuk melawan hoax atau berita bohong. Sebagai generasi muda, implementasi Pancasila sebagai dasar negara yang dapat dilakukan dalam bidang hukum adalah dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang menanamkan kesadaran akan hukum, menaati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam peradilan untuk kepentingan bersama, sesuai dengan bentuk negara Indonesia adalah negara hukum yang telah diatur di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam implementasi Pancasila sebagai dasar negara, saya, sebagai warga negara Indonesia dan generasi penerus bangsa, meyakini Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan utama penyelenggara tatanan negara. Contohnya, dalam membuat kebijakan publik, tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945. Kemudian juga, kita menghindari sikap main hakim sendiri terhadap orang lain, serta menegakkan sistem hukum nasional seperti tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Kontribusi saya dalam implementasi Pancasila sebagai dasar negara di dalam bidang sosial dan budaya ialah kita tahu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki berbagai ragam budaya yang ada di Indonesia. Sebagai warga negara, alangkah baiknya kita saling menghargai budaya satu dengan budaya yang lainnya, serta kita harus bersifat selektif terhadap budaya-budaya luar negeri yang masuk ke dalam negara kita. Dan kita juga harus menambah wawasan dan pengetahuan kita di dalam kemajuan teknologi dan pengetahuan. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila menjadi cita-cita dan tujuan negara. Sebagai generasi muda, kontribusi yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan cita-cita dan bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan adalah dengan belajar dan bekerja keras, menjadi pelajar yang memiliki moral dan berbudi luhur, kreatif dan inovatif, cerdas dan berilmu, menanamkan sikap kejujuran dan tanggung jawab, serta mempunyai sikap yang takwa dan rasa iman yang kuat. Dengan begitu, tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud dan pendidikan di Indonesia dapat terjamin dengan mutu dan kualitas yang baik. Pancasila sebagai dasar negara artinya pemersatu bangsa. Oleh karena itu, saya sebagai generasi muda ikut berkontribusi dengan menyadarkan diri akan sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan seharusnya dan menjalankan nasionalisme seperti bertoleransi antar agama, suku dan ras, bergotong royong, serta tolong-menolong antar sesama untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa yang sesuai dengan pedoman bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagian lainnya ada yang belum menemukan rasa toleransi kepada agama lain. Contohnya seperti umat Muslim yang menyebutkan Yesus sebagai Jajus kepada umat Kristiani. Maka dari itu, diperlukannya peran orang tua kepada anak-anak sejak dini. Beberapa generasi muda sudah memahami bagaimana mereka harus bersikap untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Dengan menjaga sikap mereka dalam bertindak
agar tidak melakukan hal-hal yang dapat memecah belah bangsa dan negara. Misalnya dengan tidak mengomentari postingan orang dengan kata-kata yang memojokkan atau menghina orang lain. Ada juga generasi muda yang kurang mampu untuk menjaga keutuhan negara. Salah satu contohnya pada masa ini adalah penggunaan gadget yang semena-mena dengan mengomentari postingan orang lain, dengan menghina ataupun memojokkan suatu individu ataupun komunitas tertentu, dan juga penyebaran terhadap berita hoax, yang juga sangat berpengaruh dalam keutuhan bangsa Indonesia. Hal ini tentunya dapat menjadi salah satu penyebab perpecah belahan suatu negara. Hal itu penting peran orang tua untuk pengawasan terhadap. Dengan seseorang tidak melakukan kewajibannya saja dapat memecah belah bangsa maupun negara. Hal sesimpel dan sekecil ini dapat beresiko besar buat negara. Mengapa dikatakan demikian? Karena jikalau salah satu orang saja tidak melakukan kewajibannya, maka akan berdampak besar oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak akan mendapatkan sebuah hak. Nah, dari situlah akan menjadi sebuah pemicu dari perpecahan itu sendiri. Akan ada pertingkaian, permusuhan, dan hal-hal lainnya. Nah, kita melihat generasi muda di zaman ini. Mereka jauh lebih tidak peduli terhadap kewajiban mereka. Apa yang mereka perhatikan adalah menuntut dari hak mereka, bukan dari kewajiban mereka. Mereka tidak mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Mari berubah. Banyak sekali generasi muda yang kurang berperan dalam menjaga keamanan negara. Justru terkadang mereka menjadi salah satu faktor yang membuat orang lain merasa tidak aman dan nyaman. Misalnya dengan kegiatan konvoi yang mereka lakukan ketika malam tahun baru, dan demonstrasi yang mereka lakukan dengan tidak kondusif, dengan merusak fasilitas negara dan melawan aparat keamanan. Maka dari itu seharusnya generasi muda pada saat ini membantu dan berkontribusi dalam menjaga keamanan negara untuk menciptakan kondisi dan suasana yang aman dan nyaman bagi warga negara Indonesia.